Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Hari ini Cik Hami bisa membuat sebuah video perbandingan 3 cara membersihkan noda coretan krayon pensil yang ada di dinding, yang membuat kalian pusing ketika lihat. Kira-kira yang mana paling efektif ya? Ayo kita menyimak. Sebelum kita mulai percobaan, Cik Hami akan berikan alasan kenapa Cik Hami buat video ini. Seperti kalian tahu, setiap rumah kalau punya anak, pasti rumah itu, dinding rumahnya itu pasti banyak coretan, ya kan? Sepertinya sudah merupakan kegiatan yang disukai anak untuk coret-coret di dinding. Dan ini adalah permasalahan bersama, bukan hanya untuk kalian atau untuk Cik Hami, tapi semua ibu-ibu yang ada. Apalagi teman-teman yang kontrak rumah, saat kita kembalikan rumah kontrakan jadi khawatir bagaimana ya dimarahin orang kalau dindingnya coret. Apalagi ketika kita ajak anak untuk pulang kunjungi keluarga atau kerabat, kalau rumah itu dari bambu ya nggak ada yang khawatir, nah coretannya nggak kelihatan. Nah, bagaimana dengan rumah ketika kita ajak itu rumahnya mewah, tuh ada coretan, sudah pusing di kepala ya. Padahal sebenarnya ada solusi. Dan solusinya itu sangat mudah sekali. Jadi dinding itu kotor, kita bisa menghapusnya dengan solusi yang mudah ya. Ingat ya, daripada kalian marahin, ancam, tunjuk-tunjuk, buang kata yang kotor, kasar terhadap anak, nanti malah mereka jadi anak-anak yang minder. Mau tahu percobaan Cik Hami seperti apa? Ayo kita menyimak ya. Yang pertama, Cik Hami itu ya siapkan alatnya. Jadi ada pasta gigi, ada sabun cuci piring, masukkan satu wadah, ada penghapus, ada sikat gigi yang bekas, ada penggosoknya, terus ada botol semprotan yang berisi air putih nanti untuk kita mudah semprot ke dindingnya ya. Dan semua ini Cik Hami yakin kalian juga mudah dapat di rumah kalian. Mudah kan dapat alat-alat itu, apalagi kalau kain lap. Tinggal kalian ambil baju bekas anak jarang dipakai itu buat kain lap. Gitu aja, insya Allah sudah bisa itu menghapus bekas di dinding. Daripada kalian marahin anak, nanti membuat mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Wah, tidak sabar lagi nih untuk menguji cara pertama teman-teman, yaitu menggunakan penghapus. Ini Cik Hami itu lihat di YouTube ada tutorial menghapus coretan dinding menggunakan penghapus yang mudah dan sebagainya. Nah, ketika Cik Hami mencoba bersihkan coretan di dinding Cik Hami yang saat ini juga lagi mengalami ini ya, fakta ini korban Mbak Hami juga ini, ternyata hasilnya tidak bersih teman kalau menggunakan penghapus. Jadi kalian nggak perlu coba di rumah, cukup aja menggunakan cara lain karena nggak efektif. Lihat kan hasilnya. Bagaimana dengan cara yang kedua, cara menggunakan sabun cuci piring? Sebelum hasilnya, Mbak Cik Hami kasih tahu caranya dulu. Jadi kalian itu menyiapkan sabun cuci piring di suatu wadah ya, untuk kalian itu basahi dinding dulu, lalu campuran sabun cuci piring itu kalian gosok-gosokkan ke dinding. Nah, kalian gosok tuh lapnya itu kalian basahin, lalu kalian itu bersihkan hasil gosokan kalian itu. Nah, alhamdulillah hasilnya bisa menghilang seperti kalian lihat ya. Nah, jadinya tinggal kalian itu lebih teliti lagi untuk bersihkan. Lalu bagaimana cara yang ketiga? Menggunakan pasta gigi. Jadi dinding kalian basahin dulu ya, terus ambil secukupnya pasta gigi, kalian oles-oles ke tempat yang ada coretannya itu. Jadi tidak harus semua dinding kalian itu basuhi dengan pasta gigi, nanti malah suami kalian ngomen-ngomen uang nafkahnya dipakai untuk beli pasta gigi. Waduh. Nah, jadinya kalian cukup ya ambil secukupnya di tempat yang ada coretan itu, lalu kalian gosok seperti kalian gosok gigi. Jadinya nggak usah putar dulu baru gosok atau sambil joget-joget, nggak perlu, biasa aja deh. Nah, jadinya kalian
digosok seperti itu ya sampai sudah agak mau bersih. Kalian tuh langsung siapkan ya semprotan air, disemprot lagi karena pasta gigi itu cepat kering, jadinya kita harus cepat tangannya. Dan kalau sudah bersih ya lapnya itu harus segera dilapi, kalau enggak nanti pasta giginya malah kering. Nah, dan subhanallah cara ini itu efektif dan cerah gitu ya di dinding kita. Nah, lapnya itu harus dipakai itu lap bersih ya, jangan ada becasnya, minyak atau ada kotoran, nanti malah tambah masalah baru, dindingnya nggak kotor coretan tapi kotornya bekas panti atau apa. Nah itu hasilnya teman-teman, sebenarnya lebih cerah. Nah oke. Sekarang kita membandingkan 3 cara ya, kalau penghapus ya nggak usah lah, antara pasta gigi sama sabun cuci piring. Nah kita lihat ya, pasta gigi itu lebih bersih tapi nanti nggak efektif kalau dinding yang banyak kotornya, nanti nggak tahan uangnya di pasta gigi. Jadi cukup sabun cuci piring itu lebih hemat dan efektif bila dinding coretannya itu banyak. Nah, dan jenis dinding juga mempengaruhi ya, jadi tidak semua dinding kita bisa menggunakan cara seperti ini ya, kalian coba-coba lagi lah, jadinya mudah kan solusinya. Nah sebenarnya tujuan Cik Hami buat video ini itu kan bukan hanya sekedar memberikan tutorial itu untuk kalian coba di rumah, tapi Cik Hami itu cenderung untuk motivasi kalian lebih bersabarlah untuk tangani anak-anak di rumah. Karena sebenarnya ketika lihat anak-anak itu lagi mau coret-coret dinding itu, dia itu menuntut kita itu perhatian mereka, karena sudah saatnya mereka itu belajar melukis dan sebagainya, perkembangan mereka sudah bagus. Dan kalian tuh harus bersyukur ketika mereka tuh bisa coret-coret, berarti mereka itu punya potensi yang bagus, tangan mereka itu normal. Banyak anak lahir tidak ada tangan, mau suruh coret juga nggak bisa. Ada yang punya tangan nggak berfungsi karena lumpuh. Kalian tuh punya anak bisa coret-coret itu bersyukur karena mereka itu normal. Tinggal kalian tuh membelanjakan rezeki kalian di jalan Allah dengan membeli peralatan tentang mewarna, ngajak anak kalian kalau cara benar loh seperti ini. Kalian harus coret-coretnya di buku, belajar mewarna cara seperti ini dan itu. Jadi nasihat Cik Hami untuk kalian ya, anak ada investasi dunia dan akhirat. Jangan karena kebodohan orang tua dalam bersikap membuat masa depan anak menjadi hancur. Ya hancur lah, gimana nggak hancur? Suatu masalah yang kecil saja bisa atasi dengan solusi yang mudah. Kenapa harus teriak-teriak, lihat itu loh anaknya itu loh, nah kan begini begitu. Tidak perlu. Dan catatan penting lagi adalah ingin menjadi ibu harus cerdas. Bila belum cerdas jangan mau menjadi ibu. Nah ini ingat lagi, anak itu tidak berdosa. Bila melihat anak melakukan kesalahan itu bukan dosa, tapi merupakan proses belajar. Tidak perlu dihisap, tidak perlu teriak, tidak marah. Menjadi orang tua harus tenang dan bijak. Orang cerdas menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah yang baru. Investasi orang tua saat mendidik akan menentukan beberapa sukses masa depan anak. Cik Hami kira video seperti itu sudah cukup dan nasihat sudah tersampaikan ke kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita menjadi orang tua yang lebih bijak untuk masa depan anak lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.